Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Falahman satu Trenggalek yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di awal kehidupan malam hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu kita laksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa setiap hari Ahad, sekarang Ahad tanggal 22 Januari tahun 2023, kita saling mengingatkan, kita saling ngeleng nih untuk dalam keimanan, kesabaran, ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan ini terus istiqomah kita laksanakan sampai akhir kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah maghrib yang berbahagia, tadi ayatnya surat Al-Baqarah 155 Allah menjelaskan bahwasanya saya panjenengan semuanya pasti diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda. Dalam Sunan Ibnu Majah bahwasanya saya akan diuji oleh Allah pada jasad kita, pada harta kita, pada anak kita. Dan pasti panjenengan saya semuanya, betul sing tidak pasti diuji, cuma berbeda-beda. Ujiannya mungkin lek saya di sisi yang sini, panjenengan sing sebelah kono dan sebagainya, pasti diuji. Dan kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan pasti ujian itu pasti sesuai kadarnya panjenengan semuanya. Kalau saya panjenengan diuji misalkan kekurangan harta, proyeknya bangkrut dan sebagainya, pasti kita bisa menjalaninya. Cuma pas diuji itu mesti kita gregesi, loro, stres dan sebagainya. Tapi kalau kita yang beriman, ya tetap kita melaksanakan, tapi tidak larut dalam kesedihan itu. Nah, kalau kita mengajak, kalau kita perbandingkan, contohnya bukan orang lain, saya saja. Misalkan saya bangkrut, ketipu misalkan 100 juta, stres niku ngumpulin pirang puluh tahun niku titik-titik misalkan begitu. Like misalkan kita tidak pernah tahu bahwa di luar sana ada orang yang lebih banyak diuji. Jadi saya ngobrol dengan teman, wah saya baru bangkrut hilang 3 miliar. Sing 3 miliar ngomong, ada teman saya itu 50 miliar. Oh ternyata kita ini tidak ada apa-apanya, karena kita punya pembanding. Sama nun sewu, dalam bahasa Jermannya urip niku sawang sinawang. Wih, penak Pak Kae. Wih, penak Pak Kae. Penak Pak Kae ngomong penak Pak Akur. Pak Akur ngomong penak Pak Kae. Kenapa? Sawang sinawang. Gitu Bang nggih. Jadi lagi kita doakan saya panjenengan semuanya, saudara kita, jamaah kita, kerabat kita yang kalau sampai hari ini mendapat ujian dari Allah apapun bentuknya, kita doakan mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah, ketabahan, dan pasti yakinlah tidak akan melewati batas kemampuannya, pasti bisa dijalaninya. Yang mudah-mudahan nanti diganti rahmat, barokah oleh Allah terhadap ujiannya kalau kita sabar. Baik, itu prolog saja. Hari ini temanya gregesi neh nopo, nota atau kwitansi kosong. Ngaji di kitab gundul manapun ndak ketemu niku. Nih tapi isai wakur gitu. Apa itu? Nota kwitansi kosong, apa kaitannya? Kaitannya napa? Kita ngaji harta haram. Nah, di sini nanti letaknya harta haram. Ini bukan orang lain, bukan nyindir Mas Teri, bukan nyindir semuanya, tidak.
Contohnya saya nanti contohnya. Baik, pertama. Manusia ini kemarin sudah kita turunkan, kita ulang lagi bahwasanya di akhir-akhir zaman kaumannya itu nun sewu tidak peduli dari mana asal uangnya, asal hartanya, pokoknya oleh duit, pokoknya sugih, ora peduli dari halal napa haram. Dalam Sahih Al-Bukhari Sunan An-Nasai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada manusia, dan zaman itu pun wonten, pun terjadi, pun sudah kita alami. Napa? La yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Bahwasanya manusia itu tidak peduli lagi dari mana hartanya dia dapatkan, apakah halal apakah haram, ndak peduli, pokoknya akeh, pokoknya oleh duit, pokoknya sugih, mbuh carane manggepe, ndak peduli. Nah, kita yang ngaji tentunya tidak seperti itu. Nah, orang yang seperti itu tidak peduli hartanya dari mana dapatnya, itu ada beberapa kemungkinan. Satu, orang ngerti, orang ngaji. Ngaji Pak, tapi tidak pernah dibahas, nota kosong tidak pernah dibahas. Ini tidak akan ketemu, tidak akan masuk ke sana. Atau orang yang non sewu jane yang ngerti nuki ndak boleh ngono ki salah, tapi piye lek ora ngono iki ora oleh duit, ora ngono iki ora oleh proyek, ora ngono nanti ora nek order dan lain sebagainya. Kemudian Allah memerintahkan untuk saya panjenengan semuanya, ketika kita mencari harta niku sing halal, tidak boleh kita mendolimi orang lain. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal. Yang halal berarti ya sing baik, lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya apa? Lek kita mencari harta tidak halal, haram, berarti itu mungkin tipu dayanya setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat selanjutnya surat An-Nisa 4 ayat 29. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kalau di atas tadi ya ayuhan nas, keseluruhan manusia, nah sekarang orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu. Saya panjenengan, saya Mas Tari, saya sama begini, memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Yang batil itu yang kita kaji nanti salah satunya dengan nota kosong, kwitansi kosong, ini saya jelaskan nanti. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nota kosong kan nanti ya kan jual beli Pak ya, nanti kita bahas. Nah, berikutnya kita di dalam agama Islam, di dalam ajaran kita ini kita diperintahkan untuk selalu jujur, untuk selalu jujur, untuk selalu jujur dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun. Tapi nggih abot, nggih angel. Zaman saiki Pak jujur-jujur ancur. Niku setan sing bisiki lek ngono iku. Nah, zaman dulu sampai kapan pun nanti wong jujur tuh mesti mujur. Wong jujur niku mesti asik pokoknya. Kita lihat dalil dan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. An Abdullah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran orang ngapusi niku adalah jalan mengarahkan kepada kebaikan, jalan-jalan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menunjukkan jalannya ke surga.
Wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang laki-laki, ini juga perempuan juga nih. Seorang laki layasduku hatta yakuna sidqan. Bahwasanya kalau orang laki-laki itu kebiasaannya jujur, maka dia tercatat terkenal sebagai orang yang jujur. Pak Kai ini memang jujur. Ya kan kita kan mesti tahu Pak Kai iki jujur wong ndak gelem sing aneh-aneh. Pokoke ya ngono ya ngono, ndak ya ndak. Pasti kita tahu seperti ngoten itu kebalikannya. Wa innal kadibayati ilal fujur, sesungguhnya bohong, tidak jujur, ngapusi, botek-botek, pembualan itu jalan yang maksiat, dosa, tidak benar. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan semuanya itu akan mengarahkan ke dalam neraka, ke nerakanya. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau ada seorang laki-laki yang terbiasa ngapusi, botek-botek, bohong, pasti dia tercatat, pasti dititeni oleh wong pembualan wong kae. Nggih to nggih. Masyarakat ini punya hukum yang tidak tertulis tapi kereng. Mungkin lek kita kenal pertama kali, sekali dua kali dihapusin niku sik urung krasa, urung orang ngerti. Tapi suwi kok ngene wong iki, oh pembualan wong kebiasaane itu mesti ngapusi. Dia hobi niki ngutang orang bayar. Mesti niku kita ngerti, mesti ngerti. Selain kita ngalami sendiri, mungkin ada cerita wong bla 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 bla. Oh lek kae iki jujur, lek kae ngene. Apapun, termasuk misalkan sering saya contohkan. Lek ning kene iki RT 17 Sumber Gedong ora gelem diundang selamatan talian mesti akur. Ora usah diundang. Mungkin karena Pak Edi RT 2. Mungkin begitu. Ada mesti ngerti. Ini nih, boleh Pak Edi kerjane ngene, Pak Keke ini mesti ngerti niku. Punya hukum yang ngoten niku. Meskipun tidak disampaikan, tidak ditulis, tapi kita mesti niteni. Sama ketika kita jujur dalam kondisi apapun, kita terkenal orang yang jujur, pasti orang ngerti. Pun kebalikannya, lek bohong, ngapusi, suka ngapusi, alah ngerti wong, suwi-suwi wong ki alah pembualan. Kan mesti ngoten. Nah, kemudian kalau tadi Rasulullah menggambarkan tentang kejujuran bohong secara umum, lah niki larangan berbohong, larangan ngapusi, larangan dusta dalam Sunan Abu Dawud dan Musnad Imam Ahmad. An Abdullah, kalau dari Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba, jauhilah kalian semuanya dari botek-botek ngapusi bohong, atau jangan lakukan. Hampir sama berikutnya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujura yahdi ilan nar. Sama ini, hampir sama nih. Jauhilah kalian semuanya akan kebohongan, dusta dan sebagainya, karena sesungguhnya bohong, dusta itu jalan-jalan ke neraka. Wa innar rajula layakdzibu wa taharra kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sama seperti tadi. Kalau orang itu biasanya ngapusi, bohong dan sebagainya, maka dia akan tercatat dititeni oleh wong sebagai seorang yang pendusta. Begitu kebalikannya. Waalaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, hendak ngapusi. Seperti karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan jalan ke dalam surga, dan orang kalau sudah terbiasa jujur pasti dicatat terkenal sebagai orang-orang yang jujur. Tapi nggih nun sewu, abote ram. Zaman sakniki kon jujur niki angel ram. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita yang ngaji niki berusaha semaksimal mungkin dalam hal apapun jujur. Insya Allah kalau kita sudah nun sewu, sudah terbiasa jujur, terlatih jujur, insya Allah kita ngapus ki abot ndak bisa. Meskipun kita remuk, mesti ndak mau kita niki. Mudah-mudahan kita begitu adanya. Kemudian larangan menipu orang lain.
Ada beberapa dalil di antara dalam Sahih Muslim 146 an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man hamala alaina salaha falaisa minna, dan wa man ghassana falaisa minna. Yang kita garis bawahi bahwasanya barang siapa yang nun sewu menipu, maka dia bukan golongan kami, kata Rasulullah. Orang yang suka nipu, suka ngapusi, tidak jujur, bohong, kata Rasulullah, bukan golongannya Rasulullah. Berarti bukan umat Islam. Islamnya batal iso-iso kelakuan yang ngoten niku. Berat niki nggih. Dalam Sunan Abu Dawud ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki yang membeli makanan. Kemudian dia bertanya kepadanya, bagaimana engkau berjualan? Kemudian orang tersebut memberitahukan kepada beliau bagaimana ia berjualan. Kemudian Rasulullah SAW diberi wahyu, masukkan tanganmu ke dalam makanan tersebut. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, dan ternyata makan tersebut basah. Artinya wong dodol palek dhuwur, kering, ngisore basah. Atau lek misalnya buah dhuwure manis, ngisore kecut. Nah sebagainya nih. Lalu Rasulullah bersabda, bukan golongan kami orang yang menipu, laisa minna man ghasyana, bukan golongan kami. Lek kita tidak diakui golongannya Rasulullah, golongannya sinten nih? Golongannya Fir'aun jangan-jangan, apa Abu Lahab? Bahaya nih lek kita suka ngapusi ya. Langsung kita masuk. Nah sekarang tentang nota kosong kwitansi bodong. Contoh, ndak usah orang lain, saya saja. Jadi lek sing biasanya ngoten nun sewu, kita nun sewu, ini kaitannya ada dengan penjual dan pembeli. Saya sebagai penjual, panjenengan sebagai pembeli. Nah, contohnya saya dulu punya CV namanya Comnet 73, rumah komputer dan internet lengkap niku saya punya dulu. Masih awal saya di Trenggalek, memang saya usaha seperti ngoten niku. Bla 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 bla. Yes, pokoknya sing duwe listrik tender ke saya, kono kae semuanya dinas-dinas itu ke saya. Nah masih awal-awal saya gede karena mungkin modal banyak. Saya punya CV-nya itu. Nah, ternyata permainannya lek neng galak itu modelnya yang ngoten niku. Misalkan saya masuk ke tempat tertentu, bla bla bla, sekian juta. Kemudian saya keluarkan nota sesuai seperti yang saya keluarkan. Hei, napa petunge? Minta nota kosong. Selain saya keluarkan yang asli niku, dia minta kosong yang sudah disestempel, sudah saya tanda tangani, tapi perinciannya tidak ada. Itu bukan 1, 2, seperti begitu. Saya ngono carane. Oh, saya tidak mau Pak, saya tidak mau itu Pak. Akhirnya saya mau. Waduh, sekadung keluar mau. Ternyata kono kayak ya ngono. Enggak. Sampai saya datangi pejabat galek. Mas harus begini. Kalau mau tender gede, begini, bikin CV. Pokoknya 10% kasihkan dulu ke oleh turun, baru kon nyenggek dhisik. Mending saya tutup Pak begitu. Lek ndak ngono, iklime cuacane ning ngene iki ngoten niku lek ora ngono ndak payu. Mending saya tidak laku Pak tak wong ngalih wonge. Nah, saya ndak mau, saya terkenal susu entek bangkrut saya. Ya enek sing pribadi-pribadi ngoten niku ada. Tapi kalau lek pengen sugih ngoten niku. Nah, kemarin saya juga punya orang datang ke rumah saya ngobrol, mau isi ngoten sih satu mobil, setiap itu 1 tahun satu mobil, karena bermain di situ. Lah kok saya ngerti ilmu nih, penak orang ngaji, enggak Mas Teri ngerti malah waduh, rawat Mas Teri tadi piye Pak orang ini.
Jangan sampai seperti itu. Itu dosa. Selain dosa, misalkan saya keluarkan nota misalkan 10 juta. Rinciannya bla 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 bla. Asli resmi dari saya. Ternyata saya keluarkan nota kosong. Begitu nota kosong ternyata nanti di markup oleh sebuah bendara nih, pokoknya petugas ini kuno saya malih 15 juta. Udah saya tanda tangin kan malih terkesan neng kono mahal. Kenapa? Kan dibandingkan ini. Nah, atau nanti ketika laporan akhir tahun, orang yang biasa ngambil ke tempat saya harus punya rekapan saya tandangin sebenarnya. Bisa diseret saya nanti ke pengadilan. Kenapa? Nah, motor itu dan berbagai macam sak konco-koncone nota kosong, nota bodong dan sebagainya niku bermainnya di situ. Nggih napa nggih kata sing ora coba kon rene wong iku. Wani ndak berat niki. Semua bermainnya begitu. Ini khusus hanya nota kosong tok. Saya ndak usah bicara yang lain. Rasa proyek, pengawas dan sebagainya. Permainannya seperti ngoten niku. Kecuali sing tuku pribadi ya ndak apa-apa, pribadi kan ya pribadi ndak apa-apa. Ini biasanya niku atas nama perusahaan, instansi, lembaga, yayasan. Pokoknya bukan dia sebagai karyawan. Bermainnya dia. Nanti laporan akhir tahunnya kan mesti begitu. Saya tuh pernah ngalami ngoten niku. Saya sebagai pelapornya, pemegang kasnya, sekaligus saya pernah punya CV-nya nggih ngoten niku. Saya datangi wong sing duwe CV misalkan kerjasama telepon, padahal beline ora sebanyak itu, misalkan 10 juta, tapi laporannya bisa 100 juta ngambil di sana. Mereka setuju. Karena udah ada kerjasama, mesti ngambilnya ke dia. Cepet sugih. Nek ngono iki cepet sugih. Dalam hal apapun. Rata-rata nuwun sewu niki kan nuwun sewu abot saja. Tapi lek ndak merasa sampaikan, saya ikut berdosa, membiarkan saja. Perkara panjenengan pegel ndak pegel, mudah-mudahan dapat hidayah. Misalkan dapat bantuan dari pusat, seret turun misalkan 1 miliar. Napa diterima 1 miliar? Diterima 1 miliar ndak? Paling 600, 700, 900 ki wis apik. Laporane mesti 1 miliar. Saya pentunjuk jumlahnya niki mesti dimainkan. Masa ora dimainkan? Piye trimone 900, laporannya 1 miliar, ya diatur, diutak-atik matuk. Lah itu ilmu saya begitu. Ngotak-ngatik begitu. Sampai saya ndak berhasil itu. Ndak berhasil niku. Berhasil terus saya bertahun-tahun ngoten niku. Penak lah ngoten, penak pun tau penak ngoten lek. Pengen sugih itu ngoten niku gampang niku wis los niku. Ini proyek 1 miliar tuh kecil, itu udah ratusan miliar. Wah, dahsyat niku. Dahsyat. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, kalau misalnya panjenengan sebagai karyawan, sebagai pegawai, kan sudah mendapat gaji dari itu. Dari sebagai karyawannya, sebagai pegawainya itu. Kemudian panjenengan ngobyek, nggih ngoten-ngoten niku, itu harta haram itu. Gajine halal, gajine. Tapi sing ngoten-ngoten niku haram niku ndak boleh. Ndak boleh nggih. Saya bacakan dalilnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Humaid As-Sa'idi. Mengatakan Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat Bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibu Al-Latabiyah. Tatkala dia datang, dia menghitung dan berkata, ini hartamu dan ini hadiah. Ya, dia ditugaskan sebagai petugas zakat oleh Rasulullah SAW. Kemudian zakat ini Rasul ini zakatnya, dan niki hadiah untukku. Hadiah dari mana? Dari orang yang diambil zakatnya niku. Spontan Rasulullah SAW berkata, kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur?
Kemudian beliau berpidato di hadapan kami, memuja dan memuji Allah, terus bersabda, amma ba'd. Sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang di antara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku. Lantas dia datang dan mengatakan, ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Kenapa dia tidak duduk-duduk di rumah saja, di rumah ayahnya atau ibunya, sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, kata Rasulullah SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu bukan haknya niku, kecuali selain dia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu. Aku tahu salah seorang di antara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang menengus, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya sambil mengatakan, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan kedua telingaku? Rasul marah ketika Rasul menugaskan seseorang untuk mengambil zakat. Zakatnya dapat zakat. Cuma orang ini dikasih hadiah oleh orang yang ditarik zakatnya haram, padahal sudah dikasih gaji oleh negara. Kata Rasulullah, apa kalau kamu duduk-duduk di rumah kamu dapat hadiah? Kan tidak mungkin. Saya tidak mungkin dikasih hadiah karena tidak ada kaitannya dengan petugasnya. Termasuk nuwun sewu, misalkan nuwun sewu lagi, saya panjenengan misalkan petugas, petugas di instansi tertentu ngurusi KTP, kayak panjenengan minta dari uang 5.000, haram 5.000 nih. Panjenengan sudah digaji oleh negara untuk memang tugasnya untuk itu. Kok ngobyek? Nah, sudah. Kalau dalam bahasa KPK apa namanya niku? Gratifikasi, tidak boleh. Cuma dibatasi, mungkin termasuk panjenengan duwe gawe mantu, kok ngamplop akeh, tidak boleh, gratis cek oleh KPK. Ini 1.000 maksimal, kok 200, oh tidak boleh. Oke kan? Misalkan arep bodo mau lebaran, ada orang kasih parcel. Sing dikasih parcel itu biasanya ada kaitannya dengan proyek, dengan ya sebegitu itulah. Dikasih, kenapa? Oh nanti kan, gimana dikasih proyek, ini sudah rahasia umum. Ini bongkar ini malah bisa dicekel dewe ini. Enggak kan? Sing bongkar niku. Tapi ini tetap saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ya minimal yang ngaji itu tobatlah, tahu jangan begitu. Panjenengan ini pun enak, uang itu enak oleh gaji, dibayar terus penak bisa oleh gaji nih. Mbok mikir itu sing wong sewu, sing wong sing ya sing di bawah panjenengan, sing sawang sinawang tadi, dia mungkin arep mangane rekoso golek nyambut gawe sik, kadang sedina oleh 10.000, kadang 5.000, kadang ora oleh apa-apa blas. Saya digajikan oleh itu. Ingat kemarin bahwasanya manusia kan sudah punya harta emas segunung jaas, pengen gunung kuncung dadi gunung emas dipekne, pengen loro, pengen telu, terus begitu. Ndak enek enteke kalau belum disumpel tanah sare teng gunung cilik. Apapun, ini kata saya mau saya merinci lebih dalam lagi nanti berprodok megele kok. Intinya non sewu, ketika siapapun kalau kita penjual, servis, masteri, sangat kan masteri rapopo, nesu bene, apa. Like misalkan itu tuku spare part, dan minta nota kosong pak, nah ndak mau. Ponto, mangan urip. Ada rezeki Allah tuh luas, tidak harus begitu. Mungkin memang saja orang oleh proyek, orang oleh macam-macam, tapi Allah kasih rezeki dari jalan yang lain. Saya tutup, saya masih punya tanggung dipanggil teng kantor pajak Pratama sana, punya tanggungan saya kata. Sudah saya tutup, saya lapor karena tak tuwak nebo lah boleh diparani petugas loh. Saya udah tutup, saya nolkan semua. Enggak mau. Entek ya memang entek isbene. Saiki buktine panggah urip. Ya panggah iso ya. Nek dulu sekali tanda tangan bisa 10 juta, 15 juta, saiki tanda tangan 2.000.
tapi halal. Dodol kopi niku halal, nikmat. Ora enek main nota kosong jual pecel kopi ki ora enek ceritane. Kayak cateringan boh, cateringan. Nah, kita dimainkan begitu pun loh. Jangan begitu. Kalau mudah-mudahan tidak ada. Seandainya pernah, saya juga pernah. Ya mohon ampun kepada Allah, jangan diulang lagi. Niku termasuk harta haram. Ingat kemarin ada 10 ancaman Allah terhadap orang yang memakan harta dari cara yang haram. Yang berat nih Indonesia. Apalagi udah memang sudah lingkungannya, sistemnya tuh begitu. Oleh karena kudu ngono kan begitu. Enek anggaran siluman dan sebagainya untuk kesana. Niki hati-hati, termasuk pun tak apa sing kadang bendahara, kepala sekolah, kepala dinas, kepehapot yang muni dan sebagainya. Tanda tangan itu ngecek anak buah ini, tanda tangan ini laporan ini bener enggak nih. Memang orang yang beriman begitu, saya dicek bener-bener jujur enggak nih. Ingat mungkin ning donya lek sekarang sistemnya begitu aman kabeh. Tapi Allah napa aman kita dari makarnya Allah? Tidak mungkin. Pasti Allah punya caranya untuk menghancurkan siapa dengan orang-orang yang tidak jujur. Ini bentuk-bentuknya nota kosong, kwitansi kosong, nanti LPJ palsu, nguti utak-atik ngoten niku. Lek pengen belajar saya ahlinya ngoten niku. Ngutak-ngatik niku. Laporan aktiva, pasiva, harta tetap benar-benar gerak itu saya accounting kan tahu, wis bisa saya. Tapi saya stobat, saya tidak mau lagi, saya kan ngotak-ngatik karena semua tidak usah. Saya mau normal mawon, wis bismillah ngoten. Tapi sementara ngoten mawon nggih nuwun sewu niki saya tidak sangat jerok neh, tapi insya Allah sudah dipahami arahnya. Lagi jangan sampai kita seperti itu. Lek disuruh bose pripun bose ngene Pak wis lho aku mang tugasku di situ bendahara, piye diangkat untuk jadi bendahara. Ya matur kepada atasannya begini. Lek iso dijak ngaji kontene kita elingne. Lek iso dene ndak iso, saya wis ngingatkan minimal sing ngaji ngeten iki. Baik. Ada pertanyaan? Fadhol, monggo sing ada masih 15 menit. Tak kok piye pegel kabeh nggih, Pak. Ya. Biasanya itu kan lari-lari itu sekuanan itu sudah dibeling biasanya sama kepala sekolah masih tinggi tambah nol bisa kayak hukum dan tambah nunggu misalnya tambah bensin misalnya tambah 10.000 di kelas ini jadi sekolah tambahin ribut Ya iya sama kan ngapusi. Udah, misalkan saya mengeluarkan kwitansi, misalkan kwitansi ini 10.000 atau 100.000, 100.000, ngetok nih duit pribadi nyetak kayak duit beda kasusnya lek begitu. Tapi kwitansinya tetap 100.000, ya memang 100.000. Lek misalkan kita nyetak kayak dari uang pribadi, tidak apa-apa nih. Jadi panjenengan memberikan hibah kepada si petugasnya itu. Tapi laporan kita 100.000 ke sana. Sampai tetap mengeluarkan 100.000, memang berat ngoten itu. Itu udah hampir rata-rata begitu. Itu lek nur sewu, ya pokoknya bukan atas nama pribadi nggih. Yus pokoknya yus mau sekolahan kah, lembaga kah, hampir semuanya begitu. Iya ndak? Lah iya. Dieling Mas, saya tidak mau begitu. Tapi nggih abot lho Pak ngoten niku. Piye kok ada gede saya sebutkan ning kono ki jelas nih ke lumayan nih 7 juta paling tidak ya 5 juta. Belum itu nanti kalau kelanjutan dan sebagainya ada kerjasamanya itu iso dijipne tinggi kredit mobil kadung masuk loh kayak gitu. Begitu saya tidak mau putus kabeh orang enek ya tidak apa-apa berat ya pokoknya jujur aja Pak begini memang jaluk tak kayak iai notanya tetap sesuai dengan pengeluarannya jangan sampai dimarkup kan memang sudah sistem ngoten niku angel kita keluar dari sistem niku makanya saya tutup punya saya itu gak bangkrut ya memang bangkrut saya nggak serap peduli bangkrut 200 juta ya paling
ya ora apa-apa. Berat ya berusaha. Memang Mas Teri ki habot servis seret mesti setiap tahun akhir tahun enggak lah, kalau enggak direkap yang dari Mas Teri sama tanda tangan udah di markup gitu. Ya jujur saja pun toh pasti dia akan mundur teratur nanti, tapi orang ngerti nanti wah aku neng kono ae wonge jujur. Pasti ada, tidak semuanya orang nakal, meskipun dia sistemnya nakal, dia terkena, orangnya baik tapi sistemnya ngoten niku terkena sistem. Ya dia akan berusaha, pasti ada nanti pimpinan desa sing jujur mesti akan ditemukan oleh Allah. Ya berat nih memang. Niki ya no sing duwe CV, sing duwe ngoten niku, lek sing ora ya ora pengaruh niki. Tapi lek panjenengan petugase, nah, lek nek kancane deling nih, Mbak Yu mosok wis ngono, apa kurang gajimu wis akeh ngono. Lek ditakoni kurang ya panggah kurang. Lek takon kurang panggah kurang. Itu haram. Ya bertobat saja. Saya juga pernah ngalami kok. Sama-sama kita semuanya itu ngalami sing tidak benar. Tapi kan sebaik-baik orang yang berbuat salah dosa adalah orang yang mau bertobat. Jangan diulang lagi. Lek enek tapi insyaallah ndak wonten itu. Mudah-mudahan mboten wonten. Ya apa sing jujur lah wis. Nek dipeseni ngono pripun ya ngomong Pak niku saya ndak mau sing ngoten-ngoten, saya ndak jujur pun. Ya dijelaskan mawon. Bertahap, toh pasti ada jalan keluarnya. Posto ada, jangan takut. Ora kita mati keluwen itu ora bakalan. Ora nek disae nanti. Nek sampai enek jamaah Masjid Al-Falah kok keluwen kabeh dosa termasuk saya. Kenapa? Tidak beriman salah seorang di antara kalian jika ada tetangganya keluwen ya, sementara dia tidur dalam keadaan kenyang. Tetangga itu ya termasuk jamaah sini dan sebagainya, termasuk tonggone. Jangan khawatir, ndak mati. Kereng ya Pak Guru ya. Mboten lek kereng niku. Wis. Monggo yang lain. Nggih Pak Gofar. Memalsukan tanda tangan niku nggih salah, ndak bener. Saya teringat teman saya kerja di lembaga perusahaan. Nah, bosnya di lembaga itu kebetulan bos saya juga, orang Sunda kebetulan. Karena sibuk dinas luar kota, kadang luar negeri, iki kudu tandangin orang tang acara ndak. Akhirnya dia palsu tanda tangannya. Terus ternyata bos ini tahu loh, aku belum tanda tangan loh, terus pecat ini orang ini, langsung dipecat. Nah, tapi cuma dipecat. Nah, secara hukum pidana saya tidak tahu apakah masuk tanda tangan niku enek pasale, saya tidak tahu. Tapi jelas kalau dia itu termasuk nggih ndak boleh masuk tanda tangan. Lho piye Pak, yus golek ae atau ditelepon Pak Nun sewu, panjenengan tak palsune oleh ndak izin karena begini-begini. Yus rapopo aku ra iso boleh. Tapi zaman saya kan kirim scan seret bisa. Zaman saiki. Nek zaman dulu memang ndak bisa. Tapi lek izin Pak, ini alasannya begini-begini, panjenengan yang luar negeri. Iki piye tanda ini lek ndak begini, ini acara ndak jalan. Piye? Ya wis palsunen. Nah, itu berarti dapat izin ndak apa-apa. Tapi lek ndak, lek palsu tanda tangan, lek urusannya dengan dana dan sebagainya kan bahaya niku. Ndak boleh, intinya tetap ndak boleh. Nggih tetap dosa. Apa sama dosanya dengan nota kwitansi kosong dan sebagainya? Ya kita lihat. Nah, yang dipalsu itu perkara sepele, kecil,
Nyari gedek ngono ya terlarang tapi dosane ndak gede. Lek nota kosongnya 3 miliar. Kan gede juga niku. Ya tergantung nanti. Ya jelas masuk tanda tangan itu ndak boleh. Nggih. Ndak usah ada toh takmir misalkan. Kepala sekolah dipalsu tanda tangane. Pripun niku? Coba mawon piye reaksine niku? Mesti remuk kita. Lek dituntut ya resiko, lek ndak dituntut dimaafkan. Paling kon minta maaf. Tetap ndak boleh palsu tanda tangan niku. Nggih. Masih ada waktu loh. Nggih, Pak. Misalnya sebuah kegiatan itu diadakan ya kan yang terpakai sekitar bulan bisa Ya. itu sisanya itu bagi kepada yang melakukan kegiatan kita itu karena kita nggak mau kalau nggak kita ambil terusnya jadi makan oleh yang lain ya kita bisa bendara Pak tolong data saya masukkan kota sama masjid itu gimana? Yeah. Kalau yang memberi dana hibah itu dari negara, biasanya kan kembalikan kepada kas negara. Ini kan balik nih, terus diatur begini. Tapi kok saja era mungkin. Luweh iki mesti piye carane ben pas entek ora enak. Ndak pernah saya kon balik ini kurang pernah saya bertahun-tahun mesti piye carane 0. Nggih kan? Nah, kalau yang ngasih misalkan dana itu dari mana? Misalkan dana dari seseorang atau lembaga dibahkan. Misalkan ini kita ngajukan dana misalkan 100 juta. Terserah Pak, ini lek sisa terserah. Nah, ngono kan aman bebas lek ngono. Tapi lo ada juklaknya, ada ini kudu sekian untuk tuku sekian ini sekian lebih balekno. Nah, ini ku yang harus dibalik nih. Lek memang ada tapi lek terserah. Nah, terus pokoknya bahasanya ini terserah pokoknya habiskan. Ya, lek begitu kan penak didom rapopo. Memang kon ngentek nih, penak lah begitu. Tinggal dana itu dari mana? Lek dana misalkan tarian dari RT, misalkan acara desa dari RT, acara desa warga ditarik. Kita kan tidak pernah ijab kabul dengan warga, engko lek lebih tapeh. Nah, niku juga masuk niku termasuk nggih penyelewengan begitu. Mana ada dana desa niku diaudit acara desa niku. Ndak ada kan? LPG-nya kan sudah ditaati lah LPG niku pun to iso. Saya pakare iku bertahun-tahun. Jadi misalkan memang yang memberi dana itu mau ora apa-apa, ya ndak apa-apa. Nah, negara kan ndak mungkin, mesti kan balik nih lewat kas negara, kirim nanti lewat kantor pos dan sebagainya, transfer bank. Lek ngono kayak gue diatur piye carane ngentekne, ya sing ngono iku, itu harta harum sing ngono iku. Nggih ceperan, kadang ceperane niku nun sewu luwih akeh daripada gajine. Nah, kita udah mengakot kita kerja di situ, gajinya sekian, jangan sudah ya itu. Nah, enggak mau ya jangan kerja di situ, usaha bisnis begitu. Angel Pak kan wah berat nih. Kita enggak mau misalkan panjenengan saya enggak mau dibagi-bagi, enggak mau. Pokoknya iki jatahmu. Kita enggak tahu tangan Pak niki duit kok ngendi. Wis terus tahu pokoke trompone. Halal. Bose ngomong ngono. Kepalane ngomong ngono, pripun? Kalau kita ndak tahu. Ndak tahu iki dari mana? Ditakoni bose, komandane, kepalane wis tau wis kayak duit gelem ora kayak roden. Minimal itu harta subhat. Minimal subhat. Kita tidak tahu. Lek gaji jelas, THR nah, misal iki enek wong beri aku, ndak apa-apa lho begitu. Kan mesti napa dijelas nih asale. Asal itu jane ndak, iki kok kene ndak mungkin. Nah, iki pokoknya rezeki terumanen. Sapa dikek duit ndak gelem niku, ndelok wonge saya. Sinten sing kek duit ndak Pak Akur kek duit, wah seneng. Tapi lek saiki itu haram no. Lek sak triliun pripun? Sak miliar.
Engko sik. Padahal nun sewu. Nah, hati-hati Pak, pun toh hati-hati. Lek pun toh cari yang halal, betul halal itu pun enak, nikmat. Nek ndak niku berat niku tanggung jawabnya. Nek pun toh kan sudah sistem ngoten niku. Bagi kita ndak. Lek misalkan kita dipaksa kudu nrimo, biasanya kan tanda tangan, gedek sret terima nih. Kita ragu uang dari mana, kasihkan aja fakir miskin aja, selesai urusannya. Saya repot engko tanda tangan kita digeret loh, bukti nih tanda tangan itu loh, katut orang nikmati duitnya karena tanda tangan diseret kita katut. Ada ndak ngoten niku? Banyak misalnya yang ndak ngerti ujung-ujung cuma karena tanda tangan, ndak ngerti dia tidak korupsi, tapi tanda tangan. Ya Pak enggak digeret, tanda menyetujui meskipun orang mangan duite. Sama saja kita ada tangan karena lek untuk gaji dan sebagainya seseorang usah parah ketika ora apa-apa. Berat Pak, hati-hati ngoten niku. Mun nek pengen konsultasi lebih dalam aja ning umum ngeten. Ning omah piye laporan ini, tak ajari lek ora iso. Tapi sing bener. Caranya bener. Iki haram, iki jelas nih, ini haram, enggak boleh. Rata-rata ngoten Pak. Pasti ada yang jujur, pasti ada. Tapi saya enggak tahu. Pasti ada niku. Penadan nggih. Ada yang lain? Wedi sing takok deh. Nggih, Pak Gafar. Ya, bertobat dari sing ngoten-ngoten niku. Mana satu bertobat kepada Allah. Jelas niku bertobat mohon ampun dan sebagainya. Terus kalau kita misalkan punya catatan tahun 2020 saya oleh kongono ki 1 juta. Nah, catane ambil itu keluarkan untuk fakir miskin. Tapi kan orang ngerti. Tapi kadang nek gede kayak dadi mobil. Mobilnya ketok kelingan iki mobil dhisik aku tuku iki oleh duit kok siluman. Mobilnya sik utuh dol kayakne fakir miskin. Nggih tobaté niku. Lek mek titik-titik ora suwi kan ora ngerti, ora kelingan ora ngerti. Pokoknya mohon ampun kepada Allah itu sudah sip. Gelem mohon ampun dan jangan diulang. Selesai urusan. Bagaimana nanti itu terserah Allah. Kita ndak bisa ora keling. Saya ndak kelingan mungkin duit sing ngoten iki pirang puluh juta. Saya ndak kelingan. Ndak kelingan. Tobat udah jangan diulang lagi, sudah. Berikutnya nanti terserah Allah. Mudah-mudahan kita diampuni. Mudah-mudahan. Nggih, ngoten carane niku. Semua tobat dengan tobat. Yang lain ngoten-ngoten wedi kabeh Pak Agus segetake lho. Ora digetake ora apa-apa. Ngoten-ngoten kalau ada Ahad depan. Tapi masih tetap jual beli. Tunggu nanti apa nih ternyata. Tapi orang sing ini agak berbeda titik. Karena saya ngeten kemarin baru orang konsultasi ke saya ngeten iki. Bar tuku mobil nggih kan makanya saya angkat niki. Ben jangan terjadi pada saya panjenengan semuanya. Ya sing ngoten niku. Waduh, saya mau ngelingne langsung tuh wah ini saja untuk wong ngajian iki malah musuhin sik sementara bertahap. Saya akan hati-hati mawon. Nek saya ngaji kan saya elingne niki. Baik, tidak ada. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saya panjenengan semuanya. Mudah-mudahan yang sing ngoten-ngoten niku kita dijauhkan. Dan seandainya kalau kita pernah mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan dengan tobat itu Allah mengampuni saya panjenengan semuanya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu insyaallah Ahad depan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.